Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Benarkah di era pemerintahan Jokowi, ada demonstran politik yang disiksa, dipukuli, sampai mengalami cacat permanen, bahkan meninggal dunia setelah ditahan? Benarkah pemerintahan Jokowi adalah rezim yang brutal, kejam, bahkan lebih buruk dari Orde Baru? Saya sih nggak percaya itu. Tapi itulah yang sekarang disebarkan kanal YouTube Forum Keadilan TV, sebuah channel yang memang sangat anti Jokowi. Pada 27 Mei lalu, kanal itu menurunkan sebuah podcast dengan judul Korban Bawaslu Berdarah, Jokowi Gila dan Sangat Biadab. Hanya dalam 6 jam, tayangan itu sudah disaksikan 126.000 penonton. Yang tampil di wawancara adalah Akbar Hussein yang disebut sebagai ex-tahanan politik 2019. Pada intinya, wawancara tersebut berisi kesaksian Akbar tentang kerusuhan 22 Mei 2019 di depan kantor Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Jakarta Pusat. Aksi tersebut terjadi karena massa marah dengan hasil pemilu yang memenangkan Jokowi Ma'ruf dan mengalahkan Prabowo Sandiaga Uno. Menurut host podcast ini, Indra Piliang, dalam kerusuhan itu ada puluhan demonstran tewas. Terus terang, walau saya tahu bahwa ketika itu memang ada demonstrasi berisi protes hasil pemilu sampai malam, tapi saya tidak pernah mendengar bahwa ketika itu sampai ada puluhan orang tewas. Tapi untuk kali ini kita abaikan saja dulu tuduhan Indra yang memang salah seorang aktivis anti Jokowi itu soal jumlah orang yang tewas. Yang lebih penting adalah apa yang disebut sebagai kesaksian Akbar. Isinya betul-betul bermasalah. Tuduhan Akbar sungguh-sungguh keras. Saya sendiri tidak pernah mendengar nama Akbar sebelumnya. Tapi dalam X milik Indra Piliang, Akbar digambarkan sebagai ex-Tapol 21-22 Mei 2019 serta korlap aktivis loyalis Prabowo. Akbar tidak bicara seperti akademisi. Ia tampil sebagai orang lapangan, sebagai aktivis, sebagai mantan tahanan, dan sebagai orang yang merasa menjadi korban. Narasinya sebenarnya terdengar meyakinkan, terutama bagi mereka yang memang anti Jokowi. Dia misalnya bercerita tentang seorang tahanan tua berusia 71 tahun yang dipukul, tentang orang yang matanya copot karena infeksi, atau tentang rekannya yang meninggal di tahanan. Dari apa yang saya pelajari dalam komunikasi politik, kesaksian personal memang sering jauh lebih berpengaruh dibanding angka atau data resmi. Tapi setelah mengatakan itu, harus juga dipahami, kesaksian personal Akbar juga punya kelemahan besar. Kesaksiannya sangat subjektif dan tidak bisa diverifikasi. Apa yang dilakukan Akbar sebenarnya adalah apa yang disebut collective memory atau ingatan kolektif. Ia sedang mencoba memastikan bahwa versi cerita kelompoknya tidak hilang dari sejarah. Karena dalam politik yang diperebutkan bukan cuma kekuasaan, tapi juga narasi tentang masa lalu. Mereka yang menonton kesaksian Akbar harus paham, apa yang disampaikan Akbar bersifat satu arah. Ia menyampaikan cerita sangat panjang tentang penyiksaan, kekerasan, dan kejahatan negara. Tapi dia sama sekali tidak menunjukkan sisi lain dari peristiwa tersebut. Padahal faktanya, kerusuhan 21-22 Mei memang juga diwarnai kekerasan massa. Ada pembakaran, penyerangan aparat, dan tuduhan penggunaan bom molotov maupun senjata rakitan. Artinya, situasinya memang kacau dan kompleks. Kalau kita hanya mendengar satu sisi, kita berisiko masuk ke dalam propaganda emosional. Dalam memaparkan kesaksiannya, Akbar juga menggunakan bahasa yang sangat propagandistik. Akbar dengan bersemangat mengatakan Jokowi gila, lebih sadis dari Soeharto, biadab, mau menghabisi rakyat. Bahasa seperti ini ya bukan bahasa analitis, ini bahasa mobilisasi emosi. Tujuannya jelas, membangun kemarahan publik terhadap Jokowi. Dalam teori propaganda, ini disebut demonization, yaitu menggambarkan lawan politik sebagai sosok jahat dan tidak manusiawi. Harus diakui, tuduhan Akbar sangat berat. Dia menyebut soal penyiksaan, tahanan politik, kematian di tahanan, bahkan tuduhan bahwa rezim Jokowi lebih brutal dari Orde Baru. Tapi dalam dunia demokrasi modern, tuduhan sebesar itu sebenarnya tidak cukup hanya disampaikan dengan emosi. Ia perlu dibuktikan secara sistematis. Mau tidak mau sebagai pembuktian, seharusnya ada hasil visum, rekam medis, foto medis, atau minimal dokumentasi pengobatan. Atau setidaknya bukti lebih sederhana misalnya, siapa sih nama orang yang dipukuli, atau yang matanya copot karena infeksi, dan bagaimana keadaannya sekarang.
Forum keadilan juga tidak bisa hanya menampilkan saksi tunggal. Bila kekejaman aparat memang sedemikian berat, seharusnya juga ada mantan tahanan lain atau keluarga korban, pengacara, dokter, relawan medis yang bisa memberikan kesaksian. Pola kesaksian yang saling menguatkan sangat penting. Dan kalau memang ada puluhan orang tewas, seharusnya tidak impossible, tidak mungkin untuk menghubungi keluarga korban yang tentu masih hidup. Salah satu kelemahan podcast ini adalah semuanya terasa sangat spontan dan emosional. Dalam pandangan saya, kalau memang ada sampai 100 orang tewas seperti dikatakan Indra Piliang, ada baiknya dilakukan investigasi independen yang bisa melibatkan lembaga-lembaga seperti Komnas HAM, Kontras, Amnesty International, LBH, atau media investigasi kalau ada. Kalau lembaga independen menemukan pola pelanggaran HAM, maka ceritanya tidak lagi sekedar opini politik. Mengenai tuduhan yang sangat serius seperti ini, masyarakat sipil harus menguji tuduhan secara independen. Tapi kita mungkin tidak bisa terlalu serius berharap begitu karena Forum Keadilan TV ini nampaknya memang bukanlah media yang berintegritas. Mereka dengan sengaja menurunkan podcast ini sebagai propaganda politik anti Jokowi. Dalam hal ini kata propaganda jangan langsung dianggap bohong. Propaganda tidak selalu berarti dusta total. Kemungkinan besar memang ada orang yang dipukul. Kemungkinan memang ada perlakuan berlebihan aparat. Dalam banyak demonstrasi besar di dunia, hal seperti itu ya bisa saja terjadi. Tapi kalau itu semua dibingkai menjadi bukti kebiadaban rezim Jokowi, itu pada dasarnya adalah sebuah propaganda politik yang bohong. Saya rasa Forum Keadilan dan Akbar dengan sengaja melakukan propaganda politik dengan cara semacam ini karena masyarakat Indonesia memang sangat mudah tersentuh oleh narasi korban. Dalam budaya politik kita, orang yang menderita sering memperoleh legitimasi moral yang tinggi. Apalagi kalau dibungkus dengan cerita penjara, penyiksaan, air mata, kematian. Podcast ini bisa sangat kuat menipu karena ia bukan bicara terutama lewat data, tapi lewat emosi. Di sisi lain, saya juga melihat ada satu hal menarik. Akbar sama sekali tidak menyerang Prabowo. Terlihat Akbar hanya marah kepada Jokowi dan terus berharap pada Prabowo. Bahkan ia meminta Prabowo menjauh dari Jokowi dan Gibran. Ini menunjukkan bahwa bagi kelompok seperti Forum Keadilan dan Akbar, konflik politik 2019 sebenarnya belum selesai secara psikologis. Mereka menerima Prabowo sebagai presiden, tapi sulit menerima rekonsiliasi Prabowo-Jokowi. Peristiwa 2019 rupanya meninggalkan trauma kebencian dan rasa tidak percaya yang masih hidup sampai hari ini. Dan media digital sekarang membuat narasi seperti ini terus beredar, terus diproduksi, ulang, terus dipakai untuk membentuk opini publik. Karena itu, tugas kita adalah berpikir kritis, mendengar semua pihak, memeriksa bukti, dan tidak mudah terseret oleh kemarahan politik. Ayo terus gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.